Halo semua, kembali lagi dengan aku Niputu Tasya Sinta Dewi, nomor absen 33 dari kelas 10 MIPA 8. Hari ini akan membawakan materi mengenai vektor di ruang R3. Yang pertama pembahasannya yaitu adalah vektor kolom. Vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan turut, yaitu XA, YA, dan ZA, yang ditulis secara menurun. Atau dapat ditulis sebagai vektor A sama dengan XA, YA, dan ZA yang dinamakan dengan vektor kolom. XA yang menyatakan pergeseran XA satuan sejajar dengan sumbu X, YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar dengan sumbu Y, ZA menyatakan pergeseran ZA satuan sejajar sumbu Z. Nah, misalnya contohnya tuh kayak ini. Gitu. Terus selanjutnya ada vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Vektor basis dapat dilambangkan dengan vektor I, vektor J, dan vektor K. Adalah vektor basis pada arah positif sumbu X, Y, dan Z yang dinyatakan dalam vektor I. Komponennya terdiri dari 1,0,0 atau vektor I sama dengan 1,0,0 yang dapat ditulis dengan vektor kolom. Ini vektor kolom, ini vektor baris. Kemudian ada vektor J, komponennya itu dari 0,1,0 atau vektor J dapat dituliskan dengan vektor kolom 0,1,0. Vektor K yang terdiri dari 0,0,1. Kemudian ada vektor baris. Vektor baris dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan turut, yaitu XA, YA, dan ZA. Dia itu ditulis secara mendatar. Yang dinamakan dengan vektor baris ini, XA menyatakan pergeseran XA satuan sejajar dengan sumbu X, sama seperti penjelasan di vektor kolom sebelumnya. Kemudian ada operasi aljabar. Jika vektor A sama dengan X1 dan X1, Y1, Z1 dan vektor B sama dengan X2, Y2, Z2, maka aturan yang pertama yaitu vektor A tambah vektor B sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah X2, Y2, Z2 sama dengan huruf yang sama ini, komponen yang sama kita satukan, X1 ditambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 ditambah Z2. Kemudian aturan yang kedua ada vektor A dikurang vektor B sama dengan X1, Y1, Z1 dikurang X2, Y2, dan Z2 sama seperti cara yang positif sebelumnya atau penjumlahan sebelumnya, hanya saja ini tandanya dikurang. Aturan ketiga yaitu vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya jika X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan dan Z1 sama dengan Z2. Atau misalnya tuh jumlahnya mereka sama, kayak X-nya tuh 3 sama dengan 3, X2-nya juga 3, Y1-nya 2, Y2-nya juga 2, Z1-nya 5, Z2-nya juga 5, kayak gitu. Terus aturan yang terakhir yaitu K dikali vektor A sama dengan K dikali dengan vektor A-nya itu misalnya X1, Y1, dan Z1, lalu kita gabungkan, kita kalikan satu-satu kayak K dikali dengan X1, K dikali dengan Y1, K dikali dengan Z1. Dengan K merupakan bilangan konstanta atau K merupakan bilangan real. Kemudian ada panjang vektor. Panjang vektor A sama dengan X, Y, Z ditulis dengan vektor A mutlak ditentukan dengan rumus vektor A mutlak sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jika titik pangkal vektor bukan di 0,0,0, misalkan vektor AB dengan A yaitu XA, YA, dan ZA, dan B, XB, YB, dan ZB, maka vektor
AB mutlak sama dengan akar XB kurang XA kuadrat ditambah YB kurang YA kuadrat ditambah ZB kurang ZA kuadrat. Selanjutnya ada satuan vektor di R3. Misalkan vektor A sama dengan XYZ bukan vektor 0, vektor satuan dari vektor A disimbolkan dengan E vektor A atau dengan A di atasnya diisikan seperti lambang panah. Vektor A searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Nah, sini ada satu latihan soal. Semoga bisa dijawab sesuai dengan penjelasan yang saya berikan sebelumnya. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup dengan terima kasih. Sampai jumpa.